Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan memenuhi mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 3. Nah, oke, langsung saja kita simak videonya. Halo semuanya, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu sudah memberikan link absensi yang sudah disebarkan melalui grup WhatsApp. Silakan kalian isi. Nah, jika ada yang tidak hadir, silahkan konfirmasi ke ibu ya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang medan magnetik dan inklusi magnetik. Nah, sebelum kita ke materinya, tahukah kalian ada kereta api yang bisa berjalan tanpa menyentuh relnya loh? Nah, kereta api itu sendiri yaitu kereta api maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Medan magnetik. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Nah, batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, sehingga dapat berputar, salah satu ujungnya selalu menunjukkan arah utara. Nah, karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetik. Pengertian medan magnet, kalian tahu nggak? Medan magnet itu apa? Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih bekerja pada gaya magnet dan digambarkan oleh garis gaya magnet yang menyebar dari kutub-kutub magnet. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di atas. Pada dasarnya, sumber magnet tidak hanya magnet permanen, dapat juga berupa elektromagnet, yaitu magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau muatan-muatan yang bergerak. Terjadinya medan magnet oleh arus listrik pertama kali dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851 dari Denmark, yang mengemukakan bahwa sebuah jarum magnet dapat disimpangkan oleh suatu arus listrik yang mengalir melalui seutas kawat konduktor. Sesuai dengan gambar di atas, Ørsted menemukan bahwa jika kawat tidak dialiri arus listrik I sama dengan 0, maka jarum listrik tidak menyimpang. Namun jika kawat dialiri arus listrik dari A ke B, maka jarum magnet akan menyimpang ke kiri. Sedangkan jika kawat dialiri B ke A, maka magnet akan menyimpang ke kanan. Ørsted ini sendiri menjelaskan bahwa penyimpangan jarum magnet tersebut disebabkan oleh adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang dapat mempengaruhi medan lain. Nah, dalam hal ini, magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik.
Medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik memiliki arah. Untuk menentukan arah medan magnet dapat digunakan menggunakan tangan kanan, yaitu arah ibu jari dapat menunjukkan bahwa arus listrik sama dengan I. Sedangkan arah lipatan jari menunjukkan arah magnet. Medan sama dengan B. Bisa dilihat pada gambar di atas ya. Induksi magnetik. Induksi magnetik adalah medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Induksi magnetik itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, induksi magnet di dekat kawat lurus panjang. Yang kedua, induksi magnet pada kawat melingkar. Yang ketiga, induksi magnetik pada solenoida. Dan yang keempat, induksi magnetik pada toroida. Yang pertama, induksi magnet di dekat kawat lurus panjang. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas, induksi besarnya di titik P yang terletak di penghantar kawat lurus yang sangat panjang dan dialiri arus I dapat diketahui melalui persamaan berikut. B sama dengan mu 0 dikali I per 2V dikali A, di mana B sama dengan induksi tipe, satuannya Weber per meter, mu 0 sama dengan permeabilitas udara atau vakum, satuannya Weber per amperemeter. I yaitu kuat arus, satuannya ampere, dan A jarak titik ke penghantar, satuannya meter. Yang kedua, induksi magnetik pada kawat melingkar. Pada pusat lingkaran di titik 0, jika terdiri dari N lilitan, maka besar induksi magnet di pusat lingkaran yaitu B sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali N, di mana B sama dengan induksi, I sama dengan kuat arus, mu 0 sama dengan permeabilitas udara per vakum, dan A sama dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, induksi magnetik pada solenoida. Gambar di bawah merupakan kumparan yang dipanjangkan. Nah, sebuah solenoida adalah kawat penghantar beraliran listrik yang digulung menjadi sebuah kumparan panjang. Medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah kumparan yang dialiri arus listrik lebih kuat daripada medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah lingkaran. Spektrum magnet yang dihasilkan oleh sebuah solenoida sama dengan spektrum yang dihasilkan oleh sebuah magnet batang. Nah, jadi sebuah solenoida berkelakuan sama dengan magnet batang. Jika pada setiap ujung kumparan ditempatkan sebuah magnet jarum, maka kutub utara salah satu magnet akan ditarik oleh ujung kumparan yang satu, sedangkan kutub magnet yang lainnya ditolak oleh kumparan yang lain. Jika kumparan ditempatkan inti besi lunak, maka kemagnetannya menjadi jauh lebih besar, di mana susunannya seperti itu elektromagnet. Menentukan induksi magnet di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Di pusat solenoida dapat dirumuskan menjadi BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Sedangkan di ujung solenoida dapat dirumuskan menjadi B sama dengan setengah BP sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L, di mana N jumlah lilitan, L panjang solenoida, mu 0 permeabilitas sampah, I kuat arus listrik, B induksi magnetik di titik P, dan I adalah kuat arus. Yang keempat, induksi magnetik pada pusat toroida. Toroida adalah sebuah soloid yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini. Besar induksi magnetik pada toroida dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut, yaitu BP sama dengan N dalam kurung mu 0 dikali I per dalam kurung 2 dikali V dikali R, atau BP sama dengan N
dalam kurung mu 0 dikali I per dalam kurung L, di mana R adalah jari-jari toroida. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, tetap semangat, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.